Bab 1186, Prajurit Dewa. Sopir buru-buru menghentikan bus dan para penumpang di sekitarnya bergegas membantu pria tua itu berdiri. Namun, pria tua itu tetap bersikeras menolak. Dia duduk di bawah tanpa bergerak dan terus mengulang kata lari di mulutnya. Buah kiwi di tangannya bahkan hancur. "Ya, ampun, apa yang kau melakukan? Jangan berulah, cepat berdiri." Penumpang itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menarik pria tua itu secara paksa, dia menyambar buah kiwi yang sudah diremukan itu dari tangan si pria tua tersebut. "Lari! Kiwi ini akan meledak, kalian akan mati. Banyak orang akan mati." Pria tua itu tampak bingung dan ingin kembali merebut buah kiwi tersebut. "Ini buah kiwi, bagaimana bisa meledak?" Semua orang menjadi bingung. Agam melangkah maju untuk memegang tangan pria tua itu. Namun, pria tua tersebut memegangnya dengan erat. Tatapan matanya terkadang tegas dan terkadang bingung. Pria tua itu menderita penyakit Alzheimer, yang biasa disebut dengan pikun. Dia sering tidak bisa mengingat masa lalu, tapi hal itu masih terukir di otaknya. Agam menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan. Dengan kata lain, pria tua itu mengira buah kiwi yang jatuh tadi adalah granat yang dilemparkan oleh musuh. Semua orang tertegun. Mendengar hal tersebut, semua orang yang berada di dalam bus terdiam. "Kakek, perang sudah berakhir. Sekarang kita sudah berada di masa damai dan sejahtera. Ini bukan senjata musuh, tapi buah." Agam berjongkok, menatap mata pria tua itu dan tersenyum. "Buah!" Pria tua itu tampak bingung dan tatapan matanya makin kosong. Agam menyekat tangan pria tua itu, kemudian memasukkan sedikit buah kiwi ke dalam mulutnya. Setelah memastikan bahwa itu benar buah kiwi, Agam mengoleskan sedikit lagi ke bibir pria tua yang pecah-pecah itu. Tanpa sadar, pria tua itu menyesapnya. Agam tersenyum. "Manis, bukan?" "Ya, manis, tidak pahit." Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan tubuh gemetar. Sarafnya yang tegang perlahan mengendur. Seluruh kekuatannya yang sebelumnya menghilang. Tubuhnya langsung lemas dan dia merosot ke bawah. "Cepat, Pak, kirim dia ke rumah sakit," kata para penumpang dengan tergesa-gesa. Bus berhenti di depan rumah sakit. Agam khawatir dengan pria tua itu. Jadi, dia sendiri yang mengantar pria tua itu untuk menjalani prosedur rawat inap. Agam menunggu pria tua itu untuk sementara waktu, sampai anggota keluarganya datang. Menurut prosedur normal, mereka harus mengatur pemeriksaan pria tua itu terlebih dahulu. Agam juga tidak ikut campur. Dia sudah memeriksa tubuh pria tua itu. Kondisi pria tua itu sangat rumit. Pria tua itu tidak hanya menderita penyakit Alzheimer, tetapi trauma sisa masa mudanya tidak hanya merasuk ke dalam sumsum tulangnya, bahkan merasuk ke dalam jiwanya. Selain itu, pria tua tersebut adalah orang yang sangat berjasa dalam perang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk disembuhkan. Kondisi pasien sangat berbahaya, jadi kita harus siap mental. "Anak muda, apa kamu anggota keluarganya?" Dokter datang ke bangsal dan bertanya pada Agam. "Tidak seorang pun dari kami yang merupakan anggota keluarganya. Kami membawanya ke sini ketika pria tua itu berada di dalam bus." Gadis yang memegang kiwi juga ikut menemani. "Menurut peraturan rumah sakit, kalian harus membayar biayanya terlebih dulu." Dokter tidak bermaksud mempersulit, tetapi pasien seperti mereka, yang dikirim dari pinggir jalan akan menyelinap pergi begitu mereka sembuh. Biaya pengobatan yang terutang pada saat itu akan ditanggung oleh dokter yang merawatnya. "Aku akan membayar biayanya." Agam memberikan kartu ATM miliknya kepada gadis itu dan memintanya untuk membantu membayar tagihan. Setelah gadis dan dokter itu pergi, Agam menusuk pria tua dengan jarum penggabung energi. Pada dasarnya, kondisi pria tua itu rumit. Kondisi dari kehidupan sebelumnya membuatnya makin lemah saat dia kelelahan. Agam belum memikirkan solusi untuk saat ini, paling-paling dia hanya bisa membantu pria tua itu untuk meringankan penyakitnya. Namun, jika untuk sembuh total, masih diperlukan beberapa persiapan. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di luar. Seketika itu juga, Agam merasakan beberapa aura kuat datang. Seluruh lantai rumah sakit dikosongkan dan belasan prajurit berseragam melangkah masuk. Setiap langkah mereka tampaknya sangat kuat. Langkah-langkahnya sangat berat. Di antara mereka, ada beberapa anak muda.
Aura seperti itu mengejutkan pasien lain yang ada di dalam bangsal. Siapa pria tua itu sebenarnya? Kakek! Pak Gavin! Prajurit Dewa Gavin! Begitu orang-orang ini memasuki bangsal, mereka langsung disambut dengan adegan pria tua yang mengigau di ranjang rumah sakit. Oleh karena itu, mereka langsung bergegas, bahkan mendorong Agam ke sudut ruangan. Agam tahu jika anggota keluarga pria tua itu sudah datang. Oleh karena itu, Agam merasa agak lega dan berkata, "Untuk sementara, kondisi pria tua itu sudah membaik. Tapi, dia tidak boleh makan selama dalam 2 hari. Kalau tidak..." Sebelum Agam selesai berbicara, beberapa aura kuat langsung menyelimuti dirinya. Aura militer ini sangat kuat. Sekilas saja bisa membuat orang lain di bangsal merasa sesak napas. Seorang gadis cantik melotot dingin ke arah Agam dan berkata, "Kamu yang membuat kakekku terlihat seperti ini. Berani sekali kamu masih mengatur kami." Agam mengerutkan kening dan berkata, "Aku hanya mengingatkan kalian. Jangan memberi makan orang tua itu dalam 2 hari. Kalau tidak, tubuh bagian atas pria tua itu akan memar dan nyawanya tidak akan terselamatkan. Diam!" Gadis itu membentak dengan keras. Hal tersebut memang wajar, karena Agam berani mengutuk kakeknya. "Della, tidak perlu marah dengan orang seperti ini." Pria tampan di sebelahnya mencoba menenangkannya sambil tersenyum. "Raihan, singkirkan dia!" kata Della dengan nada dingin. "Dengan senang hati." Raihan tersenyum elegan. Dia sedikit menekuk jarinya dan bersiap membunuh Agam di tempat. Meskipun ini adalah rumah sakit dan tidak tepat untuk membunuh Agam secara langsung, tidak berlebihan untuk menghukum mati orang yang menyakiti prajurit dewa. "Berhenti!" Tiba-tiba, terdengar suara hardikan dari luar. Seorang gadis jangkung dan kurus berjalan dengan cepat. Gadis itu berambut ikal panjang. Dia mengenakan jaket krem dan untaian anting-anting mutiara. Sosoknya yang seksi memancarkan aura dewasa seorang gadis. Alisnya yang berbentuk pedang menunjukkan sikap berani pada dirinya. "Adik?" Della berdiri dan berjalan mendekat. Raihan diam-diam melepaskan kekuatannya dan melihat gadis itu mendekat. Jauh di matanya, ada cinta yang mendalam dan tatapan ingin memiliki. Gadis yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah cucu Gavin, Zina. "Adik, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu di kota Hafla selama ini? Apa ada yang mengganggumu?" Para prajurit di bangsal menatap Zina dengan penuh kelembutan. Meski Gavin memiliki banyak anak cucu, Zina adalah cucu yang paling dia sayangi. Zina menyapa para prajurit itu satu persatu. Awalnya, Pharaoh hendak menjemputnya. Namun, Zina menerima kabar jika kakeknya sakit parah dan dirawat di rumah sakit, tepat setelah Zina turun dari pesawat. Oleh karena itu, Zina segera bergegas pergi ke rumah sakit tanpa menunggu Pharaoh menjemputnya. "Dik, kakek jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Semua ini gara-gara pria sialan ini," ucap Della sambil melirik Agam. Agam agak mengerutkan kening. Apa gadis ini sudah gila? Bagaimanapun, dia juga seorang gadis dari keluarga terkenal. Namun, bagaimana gadis itu bisa menyalahkan siapapun yang dilihatnya? Kapan Agam pernah menyinggung gadis ini sebelumnya? "Kak, kamu tidak bisa menyalahkan sembarang orang sampai masalah ini diselidiki." Zina menggelengkan kepalanya. Meski kakeknya dirawat di rumah sakit dan membuatnya sangat cemas, Zina masih bisa tetap tenang. Melihat Zina tidak sepemikiran dengannya, mata Della langsung menunjukkan tatapan dingin. Della sebenarnya juga tidak yakin apakah Agam ada hubungannya dengan masalah kakeknya. Namun, Della ingin seseorang bertanggung jawab atas masalah ini. Sebenarnya, Gavin sudah lama menderita demensia. Namun, karena posisi dan statusnya yang istimewa, hanya sejumlah kecil penjaga yang menjaga gerbang dan keluarga Neil bergiliran merawatnya. Hari ini giliran Della. Dalam keadaan biasa, Della harus menjaga kakeknya. Namun, Della justru melakukan hubungan tidak senonoh dengan tunangannya, Raihan. Setelah menyelesaikan urusannya, Della menyadari jika kakeknya sudah menghilang. Gavin sangat kuat. Meskipun menderita Alzheimer, dia masih memiliki kemampuan yang kuat. Bahkan, para penjaga di gerbang tidak tahu kapan pria tua itu pergi. Ketika Della mengetahui kakeknya dirawat di rumah sakit, dia menjadi panik. Jika sesuatu terjadi pada kakeknya, dia pasti akan dihukum berat. Oleh karena itu,
Della bekerja sama dengan Raihan, berencana membunuh Agam sebagai kambing hitam. Lagi pula, orang mati tidak bisa berbicara. Rencana Della hampir saja berhasil. Bab 1187, pasrah pada takdir. Dokter yang merawat Gavin dipanggil oleh dua prajurit. Sepanjang jalan, dokter itu merasa takut dan bingung. Meskipun dokter itu juga pernah merawat beberapa pemimpin besar, dia belum pernah melihat pertarungan seperti itu. "Dokter, bagaimana keadaan kakekku?" Suara Zina terdengar agak dingin. Namun, Zina tidak bermaksud menunjukkan sikap angkuh kepada dokter yang merawat kakeknya tersebut. Temperamen Zina sendiri memang seperti itu. "Kondisi pasien agak buruk. Pasien mungkin perlu dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama." Dokter itu awalnya ingin mengatakan, "Bersiaplah untuk pemakaman," namun, melihat situasinya, dokter tersebut tidak berani mengatakan hal seperti itu. "Ini semua salahmu!" Della menunggu kalimat seperti itu dan langsung menyerang Agam begitu mendengarnya. Namun, dokter itu cepat-cepat berkata, Tidak, kalian salah paham. Kakek kalian diantar oleh pemuda ini dan seorang gadis. Kata gadis itu, kakek kalian jatuh di bus." Saat berbicara, karena berhadapan dengan tatapan dingin Della, dokter itu tidak berani melanjutkan kata-katanya. Mendengar hal tersebut, para prajurit di bangsal mengerutkan keningnya. Mereka tidak lagi memandang Agam dengan kemarahan. "Lantaran tidak ada hubungannya dengan pemuda ini, itu artinya kita sudah menyalahkan orang baik itu." Seorang prajurit tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih." Zina agak membungkuk pada Agam. Agam melambaikan tangannya. Dia tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan kakek itu. Deli tidak bisa lagi menahan diri. Della melipat tangannya dan mencibir. "Baiklah, aku sudah salah paham padamu. Lalu, kenapa kamu masih tinggal di sini? Apa kamu tidak merasa kalau tempat ini bukan untukmu?" Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja Della menambahkan. "Kamu menginginkan sesuatu, bukan? Aku sudah bisa menebaknya. Raihan, beri dia uang dan suruh dia pergi. Berikan nomor rekeningmu padaku. Aku akan memberimu uang 200 juta. Ambil saja. Ini hadiah yang pantas kamu dapatkan." Raihan tampak menghina, seolah memberi sedekah kepada pengemis di pinggir jalan. Agam mengabaikan mereka berdua. Melihat sikap Zina lebih baik, Agam pun berkata kepada Zina, "Untuk sementara, aku sudah menstabilkan kondisi pria itu. Tapi, dia tidak boleh makan selama 2 hari. Pria itu hanya boleh minum sedikit air. Setelah beberapa hari, aku akan memikirkan cara untuk membantu pria itu mengatasi penyakitnya yang membandel." Mendengar penuturan Agam, para prajurit yang baru saja menyukai Agam tadi, langsung mengerutkan kening mereka. Merupakan pencapaian besar bagi Agam untuk mengantar prajurit dewa ke rumah sakit. Mengapa Agam masih menyombongkan diri? Menstabilkan kondisi? Mengatasi penyakitnya yang membandel? Bahkan, orang-orang sekte Lawarnu dan keluarga Hippokrates sekalipun tidak berani mengatakannya. Memangnya Agam itu siapa? Zina agak mengerutkan keningnya. Dia tidak bisa menerima kata-kata seperti itu dari mulut Agam. Namun, Agam sangat baik, sehingga Zina tidak bisa mengatakan apapun dan mengangguk setuju. Agam juga tidak berlama-lama dan meninggalkan bangsal. Dunia sangat luas. Ada bermacam-macam jenis manusia. Della melirik punggung Agam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Seolah meminta pujian, Della langsung berkata kepada beberapa prajurit. "Jangan khawatir, Paman. Aku sudah menghubungi Dokter Dewa Warman. Dia sedang dalam perjalanan kemari." Gavin dipindahkan ke kamar VIP. Tidak lama kemudian, Warman yang seperti dewa itu masuk. Setelah memeriksa kondisi Gavin, Warman pun mengerutkan keningnya. "Warman, bagaimana kondisi prajurit dewa?" Seorang prajurit bertanya dengan cemas. "Tidak terlalu baik. Kondisinya masih sama. Sepertinya malah makin parah." Warman mengerutkan keningnya. Begitu ucapan tersebut terlontar, suasana di seluruh bangsa langsung terasa begitu mencekam. "Pasti orang itu tidak sengaja menabrak kakek dalam perjalanan dan mengantar kakek kemari. Kalau tidak, kenapa dia harus repot-repot mengantar kakek ke rumah sakit? Aku harus meminta pertanggungjawabannya," kata Della dengan kejam. Zina sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak tahu harus berkata apa. "Tunggu,
Pada saat ini, Warman merasakan sesuatu. Dia berkata dengan agak terkejut. Ada energi di dalam tubuh prajurit dewa yang sedikit demi sedikit menyembuhkan luka lamanya. Meskipun tidak bisa mengubah kondisi prajurit dewa yang buruk ini, bisa membuat keadaan prajurit dewa menjadi agak lebih baik. Della mengerutkan kening dan bertanya. Apa kamu yakin? Apa kamu sudah kembali memeriksanya dengan cermat? Anda bercanda. Saya tidak berani gegabah kalau menyangkut kondisi prajurit dewa. Warman tersenyum kecut. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Air mata menggenang di mata para prajurit yang tampak bersemangat itu. Jika prajurit dewa tiada, akan terjadi masalah besar di perbatasan selatan dan utara. Zina menghela napas lega. Tiba-tiba Zina teringat ucapan Agam sebelum pergi. Mungkinkah Agam yang melakukannya? Aku ingat sesaat sebelum pemuda itu pergi. Dia mengatakan kalau dia sudah menstabilkan kondisi prajurit dewa. Mungkinkah dia yang melakukannya? Salah satu prajurit yang ada di tempat itu berpikiran sama seperti Zina. Paman, pikiran paman sedang kalut. Dia itu mengerti apa? Itu tidak lebih dari penipu yang beruntung. Kata Della dengan nada penuh penghinaan. Zina kurang senang dan berkata, Kak, jelas-jelas dia bukan tipe orang seperti yang kakak pikirkan. Kalau tidak, saat Raihan baru saja memberinya uang, kenapa dia tidak menerimanya? Dik, kamu terlalu gegabah. Kudengar kamu bergelar ratu bisnis di kota Hafla. Kenapa kamu menjadi bodoh ketika kamu kembali? Delle berkata dengan terus terang. Dia tidak menerima uang itu karena dia pikir uang itu terlalu sedikit. Apa kamu tidak mendengar dia mengatakan kalau dia akan kembali dalam beberapa hari? Dia hanya ingin memberikan kesan yang baik, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Zina terdiam. Memang ada kemungkinan seperti itu. Identitas kakek terlalu istimewa. Oleh karena itu, sulit untuk menjamin jika tidak ada yang akan memanfaatkan masalah ini untuk membuat jebakan agar mendapat keuntungan. Dulu, ada beberapa yang disebut dokter genius. Awalnya, hal tersebut memang benar. Namun, tipuan itu segera ketahuan. Beberapa dari mereka melakukannya untuk mendapatkan uang, menipu kekuasaan, dan beberapa disusupi oleh pasukan barat. Singkatnya, Zina tidak berani menyimpulkan sampai dia mengetahui identitas pemuda itu. Siapa yang kalian bicarakan? Tanya Warman bingung. Aku tidak menanyakan namanya, tapi dia terlihat seperti berusia 24 atau 25 tahun. Dia juga mengatakan kalau kakek akan sembuh dalam beberapa hari. Kata Della dengan terus terang. Semudah itu? Warman tertawa dan berkata, mustahil bagi pemuda semacam ini untuk menyembuhkan prajurit dewa dalam beberapa hari. Apa dia berlatih kultivasi sejak di dalam rahim ibunya? Menurut pendapat saya, prajurit dewa seharusnya punya fondasi yang kuat dan merangsang beberapa kekuatan yang menghilangkan beberapa gejala. Itu benar. Seharusnya kita tidak membiarkannya pergi sebelumnya. Kata Della. Dia melirik Zina, seolah menyalahkannya. Apalagi yang dia katakan? Kakek tidak boleh makan selama 2 hari? Bukankah itu jelas mencoba membunuh kakekku? Della makin kesal. Dalam kondisi prajurit dewa, dia harus makan lebih banyak. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Tapi, dia tidak bisa makan hari ini. Dia bisa makan dengan benar ketika kondisinya lebih baik besok. Warman tersenyum. Dokter Dewa Warman memang dokter yang andal. Puji Della. Warman dan ayah Della adalah teman lama. Warman bisa memperpanjang umur kakek dan mendapat pujian dari keturunan langsung kakek. Selain itu, Warman juga bisa mendapatkan dukungan dari bawahan lama kakek. Meskipun Della dan Zina adalah cucu prajurit dewa, mereka adalah saudara sepupu. Della selalu iri dengan kecantikan dan kemampuan Zina. Oleh karena itu, selama ada kesempatan, Della pasti akan mengerahkan usaha untuk menonjolkan dirinya. Kali ini adalah kesempatan yang baik. Dina tidak berpikir sampai sejauh itu. Dia hanya ingin kakeknya segera sembuh. Melihat kakek yang tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, Zina merasakan ketakberdayaan di hatinya. Saat ini, tampaknya Zina hanya bisa pasrah pada takdir. Bab 1188, kamu di sini untuk membeli rumah? Agam pergi ke lantai 1. Gadis sebelumnya ingin pergi setelah membayar biaya rumah sakit. Namun, dia dihalangi dan menunggu di bawah. Melihat Agam turun, gadis itu mengembalikan kartu ATM Agam dan bergegas pergi. Makin sedikit masalah, makin baik.
Terlihat jika pria tua itu memiliki status yang tinggi dan dia tidak berani terlibat di dalamnya. Agam tidak peduli. Agam bahkan tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Agam lebih mengkhawatirkan keadaan pria tua itu. Sebelumnya, Pak Farid mengatakan ada temannya yang sedang sakit. Bibi mengatakan jika orang itu bernama Gavin. Secara keseluruhan, orang yang dibicarakan Pak Farid tersebut adalah pria tua ini. Pintu masuk UGD penuh dengan kendaraan militer dan mobil dinas. Masing-masing orang yang turun adalah orang hebat yang terkenal. Mereka berjalan dengan terburu-buru dan bergegas masuk ke gedung rumah sakit. Agam duduk di bangku rumah sakit sambil termenung. Kondisi pria tua itu sangat parah. Agam masuk ke penyimpanan semesta untuk mencari sebentar. Namun, dia tidak bisa menemukan solusi yang pas. Jika pria tua itu adalah orang biasa, kekuatan penguasa neraka bisa langsung mengatasinya. Namun, pria tua itu adalah orang yang sangat berjasa. Hal tersebut merupakan masalah lain. Saat itu, ponsel Agam berbunyi. Ternyata Jawal yang meneleponnya. Ketika melihat waktu, setelah sekian lama tertunda, ternyata sekarang sudah jam 1 atau 2 siang. Agam bangkit, menghela napas, dan pergi ke Bukit Barat. Agam tidak akan terpaku pada masalah yang tidak dapat dipecahkan untuk sementara waktu. Dengan demikian, makin tidak mungkin untuk memikirkan solusinya. Untungnya, Agam baru saja memberikan suntikan kepada pria tua itu. Untuk sementara, suntikan tersebut akan membantu menstabilkan kondisinya. Seharusnya dokter bisa merawatnya sekitar seminggu, jadi masih ada banyak waktu. Ferdi mengendarai mobil mewah dan membawa Lavina untuk melihat-lihat rumah sepanjang pagi. Dia benar-benar kelelahan. Menurut rencana Ferdi, entah itu apartemen kecil dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu di lokasi yang agak terpencil, atau bahkan apartemen dengan 1 kamar, harga maksimalnya pasti 10-12 miliar. Alhasil, dia mengunjungi beberapa tempat, tetapi Lavina tidak menyukainya. Entah menurut Lavina lokasi perumahannya yang terlalu jauh atau terlalu mahal. Namun, sepertinya Lavina tidak berniat untuk membeli rumah. Bibi, aku sudah melihat beberapa perumahan yang baru dibuka, tapi tidak ada yang cocok. Setelah aku lihat-lihat, hanya ada rumah bekas. Setelah mengemudi dari satu perumahan ke perumahan lainnya, Ferdi menjadi agak kesal. Namun, dia masih memaksakan diri untuk tersenyum. Ferdi, Bibi benar-benar tidak ingin kamu menghabiskan uang. Sebuah rumah harganya bisa mencapai beberapa miliar. Aku kasihan padamu, kata Lavina sambil menghela napas. Pada akhirnya, Lavina masih merasa tidak puas. Rumah sebelumnya, entah itu jauh atau murah, sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lavina juga sangat sabar. Lavina tahu, selama dia tidak menunjukkan sifat aslinya, dengan kadar perasaan Ferdi terhadap putrinya dan kebenciannya kepada Agam, Lavina pasti bisa mendapatkan sebuah rumah di perumahan yang baik. Ferdi, ku dengar ada perumahan yang baru saja dibuka hari ini. Namanya Bukit Barat. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Setelah mengunjungi perumahan lain, Lavina melihat waktunya sudah tepat, jadi dia berkata seperti itu. Ferdi langsung tampak tertegun. Tentu saja Ferdi mengetahui perumahan itu. Jika lokasinya bagus, harganya bisa lebih dari 200 juta per meter persegi. Semuanya merupakan apartemen besar. Satu unit akan menghabiskan biaya setidaknya lebih dari 20 miliar. Harga tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari rencana awal Ferdi untuk mengeluarkan uang. Melihat Ferdi hanya diam saja, Lavina kembali berkata, "Apa terlalu mahal? Kalau terlalu mahal, ayo kita ganti yang lain." Ganti? Ferdi sudah mengunjungi semua perumahan baru di ibu kota Kekaisaran. Di mana lagi dia bisa mencari tempat baru? Ferdi sangat tertekan. Namun, dia lebih peduli pada reputasinya. Kemarin, Ferdi sudah dipermalukan. Oleh karena itu, dia pasti akan mendapatkan reputasinya kembali hari ini. Lebih dari 20 miliar untuk bermain-main dengan Ratu Impian Agam. Sepertinya semua itu masih sepadan. Ferdi mengemudikan kendaraannya ke Bukit Barat. Begitu keluar dari mobil, seseorang mengirimkan handuk hangat untuk menyeka wajahnya. Sementara yang lainnya membantunya memarkir mobil. Di bawah gudang iklan di sepanjang jalan, ada beberapa minuman gratis, air mineral, dan makanan ringan. Pelayanannya sangat baik. Ketika Ferdi hendak merokok, matanya melirik dan dia tidak bisa menahan cibiran saat melihat sosok yang dikenalnya. "Hei, Agam, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu kemari juga untuk membeli rumah?" Ferdi membawa Lavina dan mengejek Agam begitu dia mendekat. Meski Ferdi tahu jika Agam punya sejumlah uang, dia selalu yakin bahwa uang tersebut adalah milik Vero. Lagi pula, jika Agam benar-benar memiliki latar belakang, mengapa dia menjadi pria matri lokal? Selain itu, bagaimana mungkin dia mengejar Maya setelah 3 atau 4 tahun tertinggal jauh? Melihat dari berbagai peristiwa yang terjadi,
Menurut Ferdi, Agam tetap merupakan orang miskin. Agam berdiri di gerbang Bukit Barat. Alasan mengapa dia tidak masuk adalah karena dia mengamati situasi orang-orang yang keluar masuk untuk memastikan pengaturan Feng Shui sudah selesai. Tidak ada yang mengenal Agam. Bahkan, tidak ada yang tahu jika Agam merupakan bos besar di belakang Bukit Barat. Saat Agam pertama kali datang, masih ada staf penjualan yang menyambutnya dengan hangat. Mengetahui Agam datang bukan untuk membeli rumah, staf penjualan tersebut meninggalkannya sendiri di sini. Agam pun merasa tenang. Hanya saja, Agam tidak menyangka jika dia bisa bertemu Ferdi dan Lavina di sini. Namun, Agam tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan langsung mengabaikan Ferdi. Di mata Agam, Ferdi hanyalah orang jahat yang berbuat onar. Meskipun Ferdi merupakan anggota keluarga Haryanti, dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun pada Agam. Oleh karena itu, wajar saja jika Ferdi tidak perlu ditanggapi. Melihat Agam mengacuhkannya, Ferdi juga tidak menjadi marah. Menurut Ferdi, Agam memiliki harga diri yang tinggi, seperti saat mereka bertemu di halte bus pagi tadi. Agam, aku akan memperkenalkan seseorang dengan hormat. Ini Ibu Maya, Bu Lavina, haha. Kamu tidak tahu, Maya dan aku sudah mulai membicarakan tentang pernikahan. Aku datang kemari hari ini untuk membeli rumah untukku dan Maya setelah kami menikah nanti. Begitu Ferdi membuka mulutnya, dia langsung memprovokasi Agam. Ferdi sangat menantikan untuk melihat Agam hancur. Namun, Agam tidak terlalu terkejut. Saat Ferdi mengungkapkan identitasnya di kota primadona dan melihat Maya di sekolah, Agam sudah bisa menduganya. Melihat ekspresi Agam yang tidak berubah, Ferdi merasa lebih bahagia. Apa maksudnya ini? Apa hal tersebut untuk menunjukkan jika dia sengaja menyembunyikan rasa sakitnya? Agam, bukankah kemarin kamu bilang tidak berencana untuk membeli rumah? Apa yang kamu lakukan di sini? Ferdi ada di sampingnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuatnya bahagia. Lavina berkata dengan sinis. Kemarin, kamu bahkan berpikir kalau 140 juta itu terlalu mahal. Oleh karena itu, kamu tidak mampu membeli rumah di sini. Nada bicara Lavina menyeratkan jika seakan-akan dia adalah orang kaya. Bibi, aku di sini bukan untuk membeli rumah, aku bos di sini. Kata Agam dengan santai. Kamu bilang kamu bos di sini? Lavina langsung tertawa. Wajahnya yang ditutupi dengan riasan tebal itu menunjukkan penghinaan. Kemudian, dia berkata dengan nada mengejek. Agam, kamu harus jujur apa adanya. Bibi juga tahu kalau kamu itu miskin. Tapi, kalau kamu mengatakan kamu itu adalah bos dari Bukit Barat, itu terlalu buruk. Kalau kamu bosnya, kenapa kamu berdiri di depan pintu ketika perumahan dibuka hari ini? Apa kamu bos penjaga gerbang? Agam hanya mengedikkan bahunya dengan acuh dan tidak mau repot-repot untuk berdebat. Agam tahu, meskipun dia mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Meskipun Agam bisa mencari seseorang untuk membuktikan identitasnya, akan sangat bodoh jika melakukannya. Akan terlalu melelahkan untuk membuktikan jika orang lain saja meragukan dirinya. Terlebih lagi, Agam tidak menganggap penting kedua orang ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Ferdi mencibir. Agam, apa menurutmu kalau kamu mengatakan kamu itu adalah bos Bukit Barat, Bibi akan mengubah pendapatnya tentangmu? Maya akan setuju untuk bersamamu? Trik semacam ini terlalu bodoh. Aku akan memberitahumu, aku mengenal pemilik Bukit Barat. Sekarang, apa kamu merasa malu? Ketika Ferdi menjadi dosen pembimbing kelas 3142, dia sering berjalan-jalan dengan wali murid dan bertemu Jald beberapa kali, meskipun Jald mengabaikannya. Agam tampak bingung. Kapan dia mengejar Maya? Sudahlah. Agam pun tidak terlalu memikirkannya. Dia memahami karakter ibu dan anaknya itu. Agam yakin 80% jika mereka berdua sengaja menipu Ferdi demi rumah itu. Memikirkan apa yang terjadi pada Ferdi sebelumnya, Agam memandang Ferdi dengan sedikit rasa kasihan. Pria ini bahkan tidak tahu jika dirinya ditipu oleh ibu dan anak itu. Ferdi pasti akan menderita di masa depan. Bab 1189, orang harus sadar diri. Ferdi memandangi Agam dari atas hingga ke bawah, lalu cepat-cepat berkata. Aku tahu, kamu mendapat penangguhan. Kamu kekurangan uang. Oleh karena itu, kamu datang kemari untuk menjadi staf penjualan untuk mendapatkan uang tambahan, bukan? Kita rekan kerja, jadi kamu tidak perlu malu. Kamu pasti tidak sebaik aku. Aku dari keluarga Haryanti. Aku lahir tanpa kekurangan uang untuk dihamburkan. Aku bahkan bisa mengeluarkan uang ratusan juta, beberapa miliar tanpa berkedip. Lantaran kita rekan kerja dan kamu juga sudah mengejar Maya untuk waktu yang begitu lama, aku akan berbelas kasihan padamu.
Bukankah kamu bekerja paruh waktu sebagai staf penjualan di sini? Aku ingin membeli rumah, bahkan membeli 2 unit rumah. Satu untukku dan Maya, satu lagi untuk calon ibu mertuaku. Kamu harus berusaha keras. Kalau kamu bisa menjual 2 rumah, kamu juga bisa menghasilkan banyak uang, kata Ferdi dengan sikap murah hati. Melihat Agam masih mengabaikannya, Ferdi pun tidak tahan lagi. Dia langsung memanggil staf penjualan di dekatnya dan berkata, "Lihat siapa yang kalian rekrut ini. Sangat menyebalkan dan tidak punya etika profesional. Aku akan mengadu pada pemimpinmu dan memecatnya." "Pak, jangan salah paham. Dia ini bukan karyawan kami." Staf penjualan itu berkata dengan canggung. "Lalu, apa yang dia lakukan di sini? Saya tidak tahu. Dia sudah berdiri di sini selama lebih dari 10 menit. Dia tidak mengunjungi perumahan dan tidak membeli rumah. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan." Staf penjualan itu menjawab dengan jujur. Ferdi tertegun, lalu berkata dengan penuh penghinaan kepada Agam, "Aku tahu, kamu ingin menjalani wawancara kerja sebagai staf penjualan. Tapi, kamu dikeluarkan karena tidak ada yang menginginkanmu. Kebetulan, aku ingin membeli rumah darimu, tapi kamu bahkan bukan staf penjualan. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Kemana perginya semua kehebatanmu di sekolah? Manusia perlu sadar diri dan mengenali posisi mereka sendiri. Jangan berpikir kamu orang hebat hanya karena kamu bersama orang hebat. Agam, kamu bukan tandingan Ferdi." Lavina tidak merasa jika kata-kata tersebut sebenarnya sama saja dengan menggambarkan dirinya sendiri. Namun, Lavina justru memandang Agam dengan penuh penghinaan. Lavina merasa dia sudah mengenal Agam dengan baik. Seorang pemuda miskin yang berhasil menjadi seorang dosen di universitas, tetapi akan segera dikeluarkan. Seperti apa masa depan orang seperti ini? "Ferdi, jangan buang waktu. Mari kita masuk dan melihat-lihat lingkungan sekitar," kata Lavina dengan tidak sabar. Ketika mendengar Ferdi ingin membeli satu rumah untuk dirinya, Lavina merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan Agam, si pria miskin itu. "Ya, Bibi, aku akan membelikan rumah untuk Bibi dan Maya. Bibi bisa membeli rumah seperti apa yang Bibi inginkan." Ferdi melambaikan tangannya dengan bangga dan menatap Agam dengan tatapan mengejek. Kemudian, Ferdi mengajak Lavina masuk ke dalam perumahan. "Kak." Begitu mereka berdua pergi, para staf penjualan datang dan berkata, "Jangan marah. Orang yang tidak berguna, terutama laki-laki, bukan apa-apa tanpa uang. Aku sarankan padamu, kamu harus menghasilkan uang dengan baik dan jangan memikirkan wanita. Kalau pria punya uang, mereka akan punya segalanya." "Ah!" Agam tercengang. Dia hampir mengabaikan kata-kata Ferdi. Sebagian besar pikirannya tertuju pada penyelidikan Feng Shui. Namun, kata-kata yang diucapkan staf penjualan itu sungguh tidak masuk akal. Terpancing. Bodoh. Staf penjualan itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pin. Bugatti panjang berwarna hitam melaju perlahan. Staf penjualan itu bergegas menyingkir. Mereka semua tahu jika mobil itu adalah kendaraan eksklusif pemilik Bukit Barat. Melihat mobil itu berhenti di depan Agam dan Agam tidak memberi jalan, staf penjualan di belakang bergegas menarik Agam. Saat ini, Jawald keluar dari mobil, diikuti oleh Fatan. Agam mengucapkan beberapa kata padanya, lalu masuk ke mobil dengan enggan dan pergi. Melihat adegan tersebut, para staf penjualan yang berada di depan pintu itu semuanya tampak bingung. "Sial, apa yang kulihat? Bos benar-benar menjemputnya secara langsung. Melihat sikap bos barusan, sepertinya pria itu adalah bos besar yang sesungguhnya." Para staf penjualan yang sebelumnya menghibur Agam tersebut malah menjadi makin bingung. Sial. Orang itu memang bukan staf penjualan. Dia adalah orang yang bahkan dihormati oleh bos mereka. Memikirkan nasihatnya kepada Agam barusan, wajah staf penjualan itu tampak memerah karena malu. Ferdi dan Lavina masuk ke dalam perumahan. Kemudian, mereka naik bus yang sudah disediakan. Saat duduk di dalam bus, mereka bisa melihat tata letak dan keseluruhan tampilan dari perumahan tersebut yang lebih jelas dibanding maket. Kompleks ini memiliki pemandangan yang indah, dengan gunung, air, dan danau. Bahkan, tanaman hijaunya juga sangat bagus, sebanding dengan tempat-tempat indah tingkat tinggi. Apalagi, meski sangat dekat dengan perkotaan, udaranya sangat bersih. Bahkan, setiap menarik napas, yang terhirup adalah udara segar yang baik bagi jantung dan paru-paru. Selain itu, suhu di sini cocok. Hangat di musim hujan dan sejuk di musim kemarau. Selain itu, feng shui-nya juga sangat bagus, bisa dikatakan sangat luar biasa. Tim profesional memperkirakan harga perumahan ini sudah sangat murah. Lagi pula, harga perumahan dengan fasilitas serupa seperti ini pada dasarnya seharga 280 hingga 300 juta. Dalam waktu setengah tahun,
harga rumah di sini pasti akan melonjak hingga sepertiganya. Apa yang orang beli adalah apa yang akan mereka nikmati. Bahkan, Ferdi tergerak untuk membelinya. Saat ini, bus diparkir di pinggir jalan. Lavina bertanya kepada staf penjualan tersebut. Apa sudah selesai? Bu, jangan salah. Jalan ini relatif sempit, jadi kami hanya berhenti sementara untuk memberi jalan bagi bos. Staf penjualan itu tersenyum. Bos? Lavina kaget saat melihat mobil bisnis Maybach hitam panjang perlahan lewat. Beberapa bus di jalan-jalan di depan juga menepi untuk memberi jalan. Meskipun mereka tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam mobil, bodi mobil dan oranya sudah cukup untuk menunjukkan betapa mulianya orang yang duduk di dalamnya. Sebagai pemilik seluruh perumahan Bukit Barat, status dan uangnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika putrinya memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang di dalam mobil itu, bahkan sebagai simpanan atau kekasih sekalipun, Lavina akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi. Ferdi, bukankah kamu bilang kamu kenal bos mereka? Lihat apa kamu bisa mengandalkan hubungan kalian dan memilih lokasi yang bagus. Lavina menepis kembali pikirannya yang tidak realistis itu dan bertanya sambil tersenyum. Status bos itu terlalu tinggi. Lavina juga sadar diri. Namun, juga merupakan suatu kehormatan besar bagi Ferdi untuk mengenal bos di sini. Dia terlalu sibuk. Kalau kami bisa bertemu, dia akan melakukannya tanpa ku minta. Ferdi tersenyum. Lagi pula, tidak mungkin bagi Ferdi untuk bisa bertemu jauh. Jadi, kenapa tidak terus menyombongkan diri saja? Tempat ini cukup bagus, bagaimana kalau memilih tempat ini saja? Setelah bus tersebut kembali melaju, Lavina sampai di pintu kantor penjualan. Lavina sangat tidak sabar, bahkan dia tidak berpura-pura lagi. Lavina mulai memikirkan bahwa dirinya akan tinggal di perumahan ini di masa mendatang. Ada gunung dan sungai saat dia keluar dan sebagian besar orang di perumahan yang sama adalah pejabat tinggi dan pengusaha kaya. Bahkan, sekalipun hanya naik taksi saja, dia masih punya kehormatan yang hebat. Tentu saja, kita akan menandatangani kontrak hari ini. Ferdi menyetujuinya. Suasana hati Ferdi sangat baik saat dia bertemu Agam dan mempermalukannya habis-habisan. Jika Ferdi menandatangani kontrak hari ini, dia bisa mendapatkan tubuh Maya malam ini. Saat itu, Ferdi akan mengambil beberapa foto, merekam video dan mengirimkannya pada Agam. Haha, ini namanya pembunuhan. Lavina menelepon putrinya dan menyuruhnya untuk meminta cuti. Rumah seharga lebih dari 20 miliar akan segera menjadi miliknya. Jadi, kenapa Maya masih repot-repot bekerja? Ada banyak orang di kantor penjualan. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah pejabat tinggi dan pengusaha kaya. Dari sikapnya, terlihat jika mereka adalah orang yang sukses. Lavina dan Maya tidak bisa menahan perasaan bangga. Mereka menunjukkan senyum di wajah mereka. Seolah-olah mereka adalah bagian dari orang-orang itu. 1190, penjahat berkuasa. Untuk tempat ini, denahnya mana? Kamar dan luasnya berapa? Tanya Lavina kepada seorang gadis yang bertugas sebagai staf penjualan. Bu, rumah terkecil di Bukit Barat kami berukuran 89 meter persegi. Tapi, seperti yang Anda ketahui, ini adalah rumah terkecil yang populer dan sudah terjual habis. Saat ini, hanya ada rumah seluas 117 meter persegi dan 159 meter persegi. Staf penjualan itu bernama Sandra Mashuri. Dia baru saja lulus dan memiliki rambut panjang sebahu. Sandra adalah seorang gadis yang mungil dan imut. Sandra memperkenalkan dirinya dengan profesional. Kemudian, dia meminta seseorang untuk menyediakan handuk hangat dan kopi panas. Lavina mengabaikannya. Dia menyeruput kopinya dan mengatakan jika kualitas kopinya tidak bagus. Lavina menginginkan secangkir kopi burju asli sebagai gantinya. Lavina akan segera menjadi pemilik tempat ini dan akan segera menjadi miliarder yang memiliki kekayaan puluhan miliar. Tentunya dia harus dilayani dengan baik oleh orang-orang ini. Bu, barusan aku melihat sebuah villa ketika dalam perjalanan ke sini. Maya berpura-pura bersikap seenaknya. Ada sebuah villa? Mata Lavina langsung berbinar. Bahkan orang kaya sekalipun tinggal di gedung perumahan. Oleh karena itu, jika mereka bisa tinggal di villa, bukankah mereka adalah orang dengan status sosial tinggi? Bu, villa di sini butuh lotre undian untuk mendapatkan kuota sebelum pembeli bisa membelinya. Terlebih lagi, sebelum undian, kami perlu memverifikasi modal pembeli terlebih dahulu. Aset yang mereka miliki tidak boleh kurang dari 100 miliar. Kata Sandra. Apa kamu pikir aku tidak punya uang? Kamu adalah orang sombong yang meremehkan orang lain. Lihat tasku. Harganya sebanding dengan gajimu selama beberapa tahun. Pekerja paruh waktu sepertimu, berani-beraninya merendahkanku? Kata Lavina dengan nada dingin. Tidak, Bu, Anda salah paham.
Hanya saja, kuota villanya sangat terbatas. Sandra menjelaskan dengan kesal. Bukit Barat memang memiliki 2 deret villa. Namun, jumlahnya hanya ada beberapa puluh saja. Kecuali villa pribadi milik bos, maksimal 20 hingga 30 villa dapat dijual kepada publik. Ribuan orang ingin membeli puluhan villa tersebut. Orang-orang yang membeli villa-villa itu semuanya orang terkenal. Mungkin hal ini tidak bisa dipercaya di tempat lain, tetapi di ibu kota kekaisaran ini, hal yang paling tak tergantikan adalah orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Dalam hal ini, umumnya staf penjualan tidak akan merekomendasikan pelanggan untuk membeli villa terlebih dahulu demi omset yang besar. Tidak apa-apa. Biar ku beritahu kamu. Menantuku punya banyak uang. Jangankan 100 miliar, dia bahkan bisa menghabiskan 200 miliar. Kata Lavina dengan nada bangga. Lavina sering diganggu ketika dulu menjadi SPG. Sekarang, Lavina sudah menemukan menantu yang kaya. Hatinya yang tertekan mulai tenang. Oleh karena itu, tentu saja dia ingin menggertak orang lain. Di tempat seperti ini, sifat jahatnya terlihat. Ferdi juga terpancing dan langsung berkata, "Bawakan aku brosur villa. Aku ingin membelinya sekarang. Lihat, menantuku adalah orang kaya. Di depannya, kamu bukan siapa-siapa." Lavina mencibir, memandang Sandra dari atas hingga ke bawah dan berkata dengan terus terang, "Kita sama-sama manusia, tapi nasibmu berbeda. Katakan, tampangmu lumayan, tapi kenapa kamu masih keluar untuk bekerja? Kamu tidak seberuntung putriku. Kamu tidak dapat menemukan suami yang sangat mencintainya. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Saya berharap mendapatkan semuanya melalui usaha saya sendiri." Kata Sandra dengan pelan. "Kenapa aku tidak bisa mendengar kata-katamu? Apa kamu memaki putriku atau menantuku?" Lavina memaki dengan keras. "Aku pikir kamu tidak punya kemampuan. Kalau kamu bertemu dengan orang kaya, kamu mungkin akan langsung membuka lebar kakimu itu. Bibi, kata-katamu sudah keterlaluan. Kurasa, aku benar untuk berpikir seperti itu. Meskipun tidak punya uang, bukan berarti aku tidak akan punya masa depan. Siapa yang kamu panggil Bibi? Apa kamu buta? Apa ada yang salah dari kata-kataku? Harga 1 unit rumah di sini lebih dari 20 miliar dan sebuah villa setidaknya lebih dari 10 miliar. Berapa gaji bulananmu? Gaji pokoknya 8-10 juta, bukan? Ditambah komisi bisa sampai 20 juta. Sekalipun kamu tidak makan atau minum selama sisa hidupmu, kamu tidak akan mampu membeli rumah di sini." Sikap Lavina yang sewenang-wenang itu membuat Sandra marah. Dia merasa makin sedih dan gelisah. Sandra tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi dia dihina seperti ini tanpa alasan. "Aku sudah melihat banyak anak muda sepertimu. Kamu pikir kalau kamu bekerja lebih keras, apa kamu bisa jadi kaya raya? Kamu sangat konyol. Ferdi, katakan padaku, apa dia tipe yang sama dengan Agam itu?" Lavina menjadi bersemangat. Saat memikirkan Agam, wajahnya menjadi tampak lebih sinis. Kemungkinan pecundang itu masih melamar pekerjaan di pintu gerbang. "Bu, kenapa kamu menyebut-nyebut dia lagi? Bagaimana bisa Agam dibandingkan dengan Ferdi? Selain itu, aku benar-benar menyukai diri Ferdi. Bukan karena yang lain." Kata Maya sambil memeluk Ferdi dan berkata genit. Ferdi sangat menyukai hal ini. Oleh karena itu, dia pun memeluk Maya. Salah satu tangannya masuk ke dalam pakaian Maya, tetapi ditahan dengan lembut oleh Maya. Jadi, Ferdi hanya bisa menyentuh sedikit kulit Maya yang halus itu. Namun, Ferdi menyukai trik penolakan ini dan sangat menikmatinya. "Bibi, orang tidak berguna itu sama saja, jadi wajar seperti itu." Ferdi terus menggerakkan tangannya dan tersenyum. Lavina mengangguk setuju, melirik Sandra dan berkata, "Kamu tuli, ya? Cepat ambilkan brosur villa. Kalau kamu tidak mematuhiku lagi, percaya atau tidak, aku akan menuntut pemimpinmu sehingga kamu bahkan tidak bisa makan sepiring nasi. Apa kamu mau?" Sandra menahan air matanya. Tidak peduli seberapa kesal dan marahnya dia di dalam hatinya, Sandra harus menahannya demi hidupnya. Sambil menyeka air matanya, Sandra pergi mengambil brosur. Ketika kembali, Sandra menundukkan kepalanya dan tidak melihat jalan. Tanpa sengaja, Sandra menabrak lengan seorang pria. "Maaf, Pak." Sandra langsung meminta maaf. "Tidak apa-apa." Agam membungkuk dan memungut brosur itu, lalu mengembalikannya kepada Sandra. Saat Sandra mengangkat kepalanya untuk berterima kasih, dia tertegun ketika melihat Jawal dan yang lainnya di samping Agam. Sandra tidak mengenal Agam dan Jawal, tetapi dia mengenal kepala staf penjualan yang berdiri di sebelah Jawal. Saat ini, staf penjualan tersebut berdiri di belakang Jawal. Jawal dan Agam tampak berdiri berdampingan. Namun, sebenarnya Jawal berada setengah langkah di belakang Agam.
Sandra sudah mempelajari psikologi dan komunikasi di tempat kerja. Melalui detail kecil ini, tidak sulit menebak hubungan antara atasan dan bawahan. Orang di depan kepala staf penjualan itu pasti bos besar. Sementara orang yang berdiri di depan bos besar itu, Sandra tidak berani memikirkannya. Apalagi, ketika Sandra berpikir bahwa dia menabrak lengan Agam barusan. Sandra bahkan lebih merasa gugup dan takut lagi. Sandra, apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari pertama pembukaan Bukit Barat. Apa yang akan dibicarakan para pelanggan kalau mereka melihatmu seperti sedang menangis seperti ini? Kepala staf penjualan itu memarahi Sandra. Dia ditindas, tentu saja wajahnya memerah karena marah. Itu sifat manusia. Dia bisa menahan air matanya saja sudah cukup baik. Kata Agam dengan santai. Jantung kepala staf penjualan itu berdebar kencang dan dia segera meminta maaf sambil tersenyum. Ya, saya terlalu sensitif. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak menyalahkanmu. Sebagai kepala staf penjualan, tugasmu memang harus tegas kepada bawahanmu. Agam memutar matanya ke arah kepala staf penjualan itu. Melihat Agam membantunya, sebagian besar beban di hati Sandra menghilang. Terima kasih, bos. Saya akan kembali bekerja. Sandra menyeka air matanya dan tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam, terlihat ceria, dan pergi dengan tenang. Agam, desain dan tata letak semuanya diatur sesuai dengan apa yang kamu katakan. Setelah Sandra pergi, Gerald melanjutkan obrolan dengan Agam mengenai topik sebelumnya. Villa Emas sudah ditutup? Tanya Agam. Gerald melirik kepala staf penjualan yang dengan cepat berkata. Sudah siap untuk ditutup. Apa maksudmu sudah siap? Agam mengerutkan kening. Kepala staf penjualan itu menggosok tangannya dengan canggung. Saya ingin melaporkan ini kepada Anda. Villa Emas adalah villa utama kita. Ketika kami membagikan iklan, villa itu ada di halaman depan. Kalau ditutup, hal tersebut mungkin akan berdampak pada reputasi Bukit Barat, jadi tetap harus ditutup. Kata Agam dengan nada dingin. Syam, harus bagaimana lagi aku memberitahumu? Lakukan apa yang dikatakan Pak Agam. Apa kamu mendengarku? Kau tegur Gerald dengan suara rendah. Kepala staf penjualan itu sangat ketakutan, lalu mengangguk mengiyakan. Agam, aku tidak mengerti satu hal. Lantaran Villa Emas harus ditutup, kenapa tidak dibongkar dan dijadikan taman atau semacamnya saja? Tanya Gerald penasaran. Kamu pikir karena dua gadis itu mati di villa, maka aku merasa kalau itu roh jahat, sehingga aku ingin menutupnya? Tanya Agam sambil tersenyum. Bukan seperti itu, ya? Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada roh jahat di villa itu. Alasan kenapa aku membiarkannya tetap utuh adalah untuk menggunakannya sebagai wadah. Apa maksudmu? Kamu pasti tahu kalau gelap dan terang saling terhubung satu sama lain. Di mana ada siang, pasti ada malam. Di mana ada keberkahan dan kebaikan, pasti ada kejahatan besar. Semua ini tidak bisa dihindari. Aku mengerti. Kamu ingin Villa Emas dijadikan sebagai wadah untuk mengumpulkan semua roh jahat di Villa Emas dan menyegelnya. Ini tidak akan melanggar aturan keseimbangan gelap dan terang, tapi juga menjaga berkah dan kebaikan seluruh Bukit Barat kecuali Villa Emas. Betul. Lokasi Villa Emas cocok untuk wadah ini, jadi villanya tidak bisa dibongkar, tapi juga tidak bisa dijual. Kalau tidak, justru akan merugikan. Kata Agam dengan tegas. Kenapa lama sekali? Melihat Sandra mendekat, Lavina menatapnya penuh penghinaan. Lavina mengambil brosur villa tersebut, membolak-balik beberapa halaman secara acak, kemudian kembali ke halaman pertama dan menunjuk. Ini saja, menurutku ini yang paling elegan. Ferdi, Maya, bagaimana menurut kalian berdua? Ferdi meliriknya, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah villa utama. Harganya 300 juta per meter persegi. Secara keseluruhan, satu unit villa kurang lebih harganya 200 miliar. Villa ini sangat bagus. Ferdi, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata Maya dengan nada manja. Hehe, yang ini bagus. Kurasa tidak jauh dari danau dan bangunannya juga bagus. Setelah kalian menikah, kalian akan tinggal di lantai 3, dan aku akan tinggal di lantai 2. Aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah untuk kalian berdua dan mengurus anak-anak dengan nyaman. Kata Lavina sambil tersenyum. Villa ini tidak untuk dijual. Melihat Villa Emas yang mereka tunjuk, Sandra langsung mengingatkan dengan suara rendah.